Pemirsa, selain di depan gedung DPR RI Senayan, unjuk rasa juga digelar di depan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Ratusan orang dari unsur aktivis 98, guru besar dan akademisi berunjuk rasa untuk mengingatkan bahwa putusan MK merupakan putusan yang tertinggi. Ratusan orang yang terdiri dari aktivis 98, guru besar dan akademisi berunjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Dalam aksinya mereka membawa sejumlah poster bertuliskan Indonesia, Darurat Demokrasi hingga Kawal Putusan MK. Aksi digelar usai polemik putusan Mahkamah Konstitusi yang dianulir DPR RI melalui revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi juga digelar untuk mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tertinggi. Masa kemudian membubarkan diri usai sejumlah perwakilan mereka diterima langsung oleh juru bicara Mahkamah Konstitusi. Kali ini mereka mengembalikan muruahnya, kehormatannya. Dan untuk mengetahui informasi terkini pasca demonstrasi di depan gedung MK, kami sudah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski. Selamat siang, Reza, bagaimana situasi MK pada hari ini? Apakah ada rencana unjuk rasa lanjutan? Samuel dan juga pemirsa, selamat siang. Memang situasinya hingga saat ini di gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat terpantau begitu landai. Kendati beberapa hari terjadi aksi demonstrasi mengawal putusan MK soal batas pencalonan dan juga syarat usia bagi para calon kepala daerah yang ingin berkontestasi di Pilkada 2024. Dan kini informasi yang kami terima bahwasanya nanti akan ada mantan ketua MK yakni Mahfud MD yang juga merupakan mantan Menko Polhukam yang nantinya akan datang ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk ibadah sholat Jumat. Namun kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut apakah informasi tersebut akan sudah pasti begitu, mengingat hari ini situasinya sangat amat begitu landai, mengingat para petugas ataupun pegawai Mahkamah Konstitusi ini bekerja dari rumah atau remote ataupun work from home begitu. Dan Samuel dan juga pemirsa, jika bisa dirunut kembali mengenai peristiwa yang terjadi pada beberapa hari yang lalu, memang hasil daripada keputusan MK soal Pilkada 2024 ini menuai beragam dinamika begitu, mengingat salah satunya adalah pelaksanaan Pilkada yang akhirnya tetap mengikuti putusan MK soal ambang batas pencalonan dan juga syarat usia. Mengingat MK sudah mengeluarkan dua keputusan, setidaknya ada putusan nomor 60 tahun 2024 di mana ini membuka peluang bagi partai politik untuk mengajukan calon di Pilkada berdasarkan persentase suara baik dari parpol DPRD maupun non-DPRD sesuai daftar pemilih tetap masing-masing daerah. Lalu ada juga putusan nomor 70 di mana ini membuat calon kepala daerah bisa diajukan berdasarkan ambang batas yang berpatokan pada jumlah perolehan suara kursi DPRD. Ini artinya dua keputusan tersebut sempat akan dilawan melewati pihak DPR melalui adanya rapat paripurna pada hari kemarin, namun akhirnya dibatalkan untuk melakukan revisi Undang-Undang Pilkada, mengingat banyak sekali ragam reaksi daripada masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi di beberapa titik khususnya di gedung di luar halaman depan gedung DPR begitu. Namun jika bisa ditegaskan kembali oleh pihak MK bahwasanya nanti Pilkada 2024 ini tetap akan merujuk kepada keputusan MK soal Pilkada 2024 di mana ini sudah bersifat final dan mengikat, tidak berpacu terhadap keputusan yang direvisi oleh pihak DPR begitu. Dan ada lagi dinamika lain pasca adanya putusan MK soal putusan nomor 70 dan juga 60 di mana MK kini tengah menyidangkan gugatan aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang turut dilayangkan oleh pemerhati pemilu bernama Titi Anggraini dan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas. Artinya ini ada kesempatan baru untuk merubah ambang batas, namun ini untuk pemilihan presiden dan juga wakil presiden untuk kedepannya begitu, di mana sidang perbaikan permohonan maksudnya digelar pada Kamis kemarin. Dan dalam gugatan itu pihak pemohon menginginkan agar partai-partai yang tak punya kursi di DPR ini bisa ikut kontestasi di Pilpres mendatang. Dan kami masih menunggu mengenai perkembangan daripada
pasca putusan MK nomor 60 dan 70 mengenai adanya soal MK akan menyidangkan gugatan soal yang dilayangkan oleh pihak pemerhati pemilu Titi Anggraini tersebut. Dan informasi Samuel yang bisa kami sampaikan sekali lagi bahwa situasinya pasca beberapa hari terjadinya demo di MK yang turut dihadiri oleh sejumlah pemerhati politik dan juga tokoh masyarakat. Memang situasinya hingga saat ini sudah mulai begitu landai dan aktivitas daripada arus lalu lintas khususnya di Jalan Merdeka Barat sudah mulai bisa dilalui oleh sejumlah kendaraan begitu, dan tidak ada aktivitas sama sekali hari ini di gedung Mahkamah Konstitusi, dan kami akan menunggu konfirmasi sekali lagi nanti jika apabila mantan ketua MK yakni Mahfud MD sekaligus Menko Polhukam nanti akan datang untuk menghadiri ibadah sholat Jumat di gedung MK. Dan kami akan menunggu informasi konfirmasi selanjutnya dari pihak Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Sementara itu Samuel yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Reza atas laporannya dari depan gedung Mahkamah Konstitusi. Kita tunggu perkembangannya, tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali.